Damang. Aduh, ini sesama teteh dilarang saling mendahului ya. Ini mumpung masih berdiri nih. Maju mundur cantik. Oh, cantik. Maju mundur cantik. Cantik. Mau sama aku ya? Gimana? Coba, Anka kerja dulu Anka. Maju mundur cantik. Coba. Hati-hati ada meja kaca. Ya, jadi Gimana? Coba. kita Paris kan. Oh, oke, Lalu Paris. di depan ada Rani memoto. Maju, kata dia. Ini. Mundur. Oh, nggak kelihatan Eiffel Tower-nya. Mundur lagi. Oh, seperti ini. Gimana maksudnya gini? Maju mundur, cantik. Mundur lagi, cantik. Seperti itu. Oh, baiklah. Yuk, bangga. Silakan cari. Jadi, itu ya sejarah maju mundur cantik. Iya. Maju mundur cantik. Iya, Itu. mau foto. Tapi orang-orang nggak tahu sejarahnya, baru banyak yang udah tahu ya. Ah. Tapi barusan dipraktekkan langsung. Secara Syahrini. Terima kasih. Lagi tumben ada di Indonesia ya. Biasanya kan kalau Syahrini tuh jalan pakai Ya. private jet, pergi di luar negeri, ada di mana fotonya, berita gitu. Sekarang lagi ada di Jakarta ya, Kebetulan Mbak, ya? kan lagi mau launching album yang keempat. Dan di akhir bulan ini barangkali launching rilis secara fisik ya, jual secara fisik. Terus kita mau ada konser besar nanti di Januari. Jadi ini adalah mengawali akhir tahun dengan seperti lagu baruku Dream Big. Oh, Dream Big ya. Dengan mimpi besar. Semua udah tahu Syahrini, tapi ini ada rangkumannya ya di Baik. profil yang sudah disiapkan berikut ini. Siapa yang tak kenal Syahrini? Dara cantik bernama asli Fatimah Syahrini Zailani, kelahiran Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1 Agustus 1982 ini adalah penyanyi dan aktris yang menjadi terkenal sejak merilis album pertamanya yang bertajuk My Lovely tahun 2008. Wanita seksi lulusan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor ini menghabiskan masa kecilnya di Sukabumi, Jawa Barat. Syahrini, anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan almarhum Dadang Zailani dan Wati Nurhayati ini pernah menjadi perbincangan di televisi lantaran memamerkan mobil mewahnya Lamborghini yang ditaksir senilai 6 miliar rupiah. Syahrini pertama kali terjun ke dunia musik tanah air sebagai penyanyi soundtrack film Coklat Strawberry pada tahun 2007 yang berjudul Tatapan Cinta. Namanya melejit sebagai penyanyi ketika ia berpasangan dengan Anang Hermansyah di single lagu berjudul Jangan Memilih Aku. Single lagu ini menuai kesuksesan besar dengan menduduki posisi teratas tangga lagu di beberapa acara musik. Keduanya lantas merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir, yang juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya. Tak berselang lama, Anang mengubah aransemen musik Aku Tak Biasa milik Mendiang Ahdarisma untuk dibawakan Syahrini. Setelah lagu tersebut, Syahrini didera beberapa persoalan dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara keduanya harus berakhir. Di saat yang bersamaan, Syahrini bangkit dan berkarir solo kembali dengan merilis single Kau Yang Memilih Aku. Single ini merupakan karya adik kandungnya sendiri, yakni Aisyahrini, yang juga berperan sebagai manajernya. Wanita yang masih tampak melajang ini juga dinobatkan sebagai penyanyi wanita paling inbox di ajang Inbox Award 2011. Syahrini juga dinobatkan sebagai artis Trendmaker 2011 versi infotainment lantaran fashion yang dikenakan sampai gaya bicaranya kerap menjadi tren di masyarakat. Beneran loh, jadi kalau dibilang trendmaker tuh bener gitu loh. Semuanya itu yang buat Rani loh dulu, Rani? manajerku. Oh iya? Jadi dulu emang aku sama dia itu selalu apa-apa
off air on air tuh berdua. Jadi kalau orang kan di make upin, bawa makeup artist, kalau kan makeup sendiri nih, apa-apa makeup sendiri. Tapi kalau video klip yang aku capek sekali baru kita pakai jasa makeup artist. Ini malam ini nih Syahrini merasa lagi perfect dengan badannya. Enggak, aku sedang gemuk. Aku sekarang 52 kilo, buat aku ini untuk seorang penyanyi kegemukan. Masa sih? Apalagi di layar kaca, Enggak kelihatan gemuk, masih kurus. tampak seperti bakpao ya. Jadi kalau ada kamera jangan dilihat dari mana? Awas jangan dari sini, tidak langsung ke sini. Jadi aku kalau lagi nyanyi lihat monitor, ih gila ke situ, sini gitu. Kalau dari samping cantik karena hidungnya jadi mancung. Seperti itu. Oke, itu soal gaya Syahrini, celotehan gitu segala macam. Tapi kita ada video nih, cuplikan-cuplikan yang juga jadi tren. Halo, ciao from Sepeda Mountain. Ini gunung-gunung terindah di dunia. Aku sangat menikmati banyak bunga-bunga. Dan aku mau bawa buat ini. How I feel free. Maju mundur cantik. Mundur lagi cantik. Cantik. Jadi video-video ini emang diunggah oleh Syahrini di Instagram. Iya, jadi aku kan waktu itu ke Italia sama salah satu stasiun TV, terus ke gunung itu, ke Sepeda Mountain, dan aku lihat rumput-rumput tuh banyak bunga lucu, dan aku injek aja, aku sayang gitu, saking indahnya kan di puncak gunung kita naik cable car. Terus sama Rani tuh biasa kalau killing time, sini gue videoin deh, bikin apa ya terserah lu gitu kan apa, terus aku posting di Instagram. Kan lagi happeningnya Instagram, dan aku suka ngarang-ngarang buat hashtag cetar membahana, bukan buayan manja, bukan adegan fata morgana gitu-gitu. Pokoknya yang killing time yang buat aku, yang penting aku nggak ngomongin orang, nggak nyakitin orang, nggak apa-apa diomongin orang, yang penting rezekinya ngalir sama Nah, aku. itu yang penting ya. Tapi justru itu, jadi orang jadi banyak ngomongin Syahrini gitu kan. Iya. Ada yang senang, ada yang ketawa, ada yang happy, ada yang terhibur, tapi Iya. banyak juga yang ini ngapain sih unggah Iya, video-video iya, kayak iya. begini tuh maksudnya apa gitu. Pernah nggak kepikiran oleh Syahrini ketika masukin video terus komentar orang apa gitu? Aku menyadari betul bahwa aku adalah bekerja di industri showbiz, di mana pasti ada haters, ada lovers, ada yang suka ataupun tidak. Kemudian akan kita dijatuhkan dan kita akan dinaikkan, dan itu memang sudah menjadi paradigma yang pakem di industri ini. Jadi kalau kita sudah menyadari itu betul, sebagai seorang entertainer yang kokoh, artinya diapain, dibully, diomongin ini, dicelotehin ini, dibuat meme-meme, sampai video aku Itu yang tadi ada, yang aku video. lagi umroh, terus dikirimin teman aku digiles truk, disalahin, jadi pizza, jadi ini, malah aku cekikikan sama mama nih, ada mama aku kan, kata mama, lucu amat, tapi fansku, aku sakit hati, kenapa berasa gitu, hah? Kenapa jadi begini? Jadi kontradiktif sekali waktu itu, tapi aku selalu punya pemikiran bahwasannya aku tidak ingin menanggapi hal-hal yang membuat energinya menjadi negatif masuk ke aku, karena ritme kerjaku setiap hari tight kan, nyanyi setiap hari hampir kadang-kadang satu hari 2 kota 3 kota pun pernah. Sehari Makanya itu? sehari sehari misalkan pagi aku nyanyi di acara TNI misalkan jam 9 pagi, siang aku harus di Makassar, malamnya harus di Medan, harus balik lagi ke Jakarta karena besoknya acara musik pagi di stasiun TV misalkan gitu. Nah dengan begitu makanya kadang-kadang fasilitas yang diberikan oleh klien itu dikasihlah private jet atau apa, orang menyangkanya itu punya aku, enggak. Biarin aja Padahal gitu ya. itulah rezeki orang dibully, jadi jangan lapor polisi, biarin aja. Ada foto lagi nih yang mau diperlihatkan ke Syahrini. Oh, ini acara Iya. di Bandung, iya acara Nah, di itu Bandung. acara di Bandung. Jadi sampai wali kota Bandung itu komentar-komentar begitu ya, soal yang bajunya Syahrini, pantesan gordeng kenapa gitu. Iya, Pantan Kamil ya. Ada lagi yang baju Syahrini sebelahan sama fotonya kue awuk gitu. Banyak, aku dijadiin pizza, jadi tenda prasmanan, lalu menjadi ini ono. Buat aku sih itu adalah satu fenomena lucu yang biarkan masyarakat yang senang silahkan menyenangi, yang tidak ya silahkan, itu bukan urusan saya gitu. Ada apa ya, rasa tersinggung nggak sih gitu Syahrini? Enggak, hai Pak Ridwan Kamil, I love you.
buat aku komentar dari lintas agama, lintas generasi, lintas jabatan, lintas profesi, buat aku adalah justru itu yang memotivasi. Oh, orang di kalangan ini mereka mengomentari ini berarti artinya karyaku, sepak terjangku mereka perhatikan dan mereka amati. Kayaknya kok aneh, aku kadang dibilang sama temen, kok lo gak pernah sakit hati sih? Hidup lo malah begitu aja, pergi-pergi terus, kok gak pernah kepikir? Gak ada waktu, Teh Indi. Waktunya masalahnya tersita oleh pekerjaan, pertama. Kedua, belum kembali ke Jakarta kadang-kadang tuker koper kotor sama koper bersih itu di airport. Ketemu mama juga di airport kadang-kadang. Jadi kalau lagi tour bersama beberapa klien misalkan di Jawa aja 9 titik, Kalimantan berapa titik itu kan kita tiap bulan. Kadang-kadang ada yang posting di Instagram kalau aku lagi nggak lelah aku posting, tapi yang banyak kan nggak aku posting karena nggak ada waktunya. Tidurku aja di jalan sama di pesawat. Jadi bagaimana aku harus mengomentari satu-satu yang like atau yang mengomentari puluhan ribu itu di media sosial. Kadang-kadang ada yang mereport ke manajemen, berterima kasih atas mereka membuat meme-meme aku menjadi lahan rezeki kami, Mbak, walaupun barangkali Mbak Syahrini sama manajemen sakit hati. Oh, nggak apa-apa, kalau itu memberikan rezeki untuk kalian silahkan saja. Mana pernah aku mematenkan apapun, nggak pernah kan. Jilbab Syahrini gitu ya, aksesoris Syahrini, tas apa tuh di mall-mall di mana ada kan banyak sekali. Aku senang memberikan rezeki kepada orang banyak. Artinya mereka pun ikut menikmati hasil karyaku. Kalau dari Syahrini, aku pengen ngobrol sama manajernya, boleh ya? Iya. Aku panggil Rani juga ya. Ada nggak sih batasan-batasan misalnya dari manajer, dari adik, dari keluarga, apa yang boleh diposting, apa yang jangan misalnya? Kalau dari sisi aku manajer sih aku selalu batasi terlebih misalkan fotonya bajunya terlalu terbuka. Aku pernah pasti nggak sengaja posting dan kemudian minta di-delete aku gitu? minta delete pernah gitu. Misalkan bajunya terlalu terbuka atau dia nggak sengaja atau dia nggak ngeh gitu, aku pasti ngetin. Hal-hal kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau kita kasih hiburan-hiburan yang manja, yang kadang-kadang mereka inginnya apa tuh namanya cekikikan selfie manja. Oh, seperti itu. Iya, memang seperti itulah kejadiannya. Jadi waktu itu ada aku digadang-gadang dikait-kait dengan kasus yang aku tidak mengerti. Dan salah satu pedagang baju yang ketemu setiap akhir tahun kan aku selalu ke Amerika gitu untuk sama teman-teman menghabiskan akhir tahun. Kadang kalau kita sebagai penyanyi kan dikirim baju 3 koper, berapa koper ke rumah tanpa tahu pemiliknya itu yang mana. Dikirim tuh untuk dijual untuk dipakai sama kita beli gitu, habis itu kopernya diambil, nanti sekretarisku Ita biasa kirim bill segini, aku nggak tahu penjualnya itu misalkan ketemu, Say, ini loh aku yang suka kirim baju ke kamu misalkan gitu. Oh Cici, aku bilang gitu, ayo selfie dulu gitu tuh apa. Akhirnya dia berkasus dengan yang kemarin itu dan aku tidak membahas lagi, buat aku itu mimpi buruk. Dan aku dikait-kaitkan karena ada di Instagram yang bersangkutan ada foto kita sewaktu di Amerika, jadi ya aku dipanggil dan aku diminta keterangan sama Barreskrim. Waktu itu aku datang dengan gentle ya, aku apa adanya ngomong sama seperti ini. Pas keluar ada ratusan wartawan di situ. Iya, itu sih seperti laron ya waktu itu. Terus kemudian Syahrini bilang bahwa penyidiknya hanya ingin apa? Hanya kangen dan rindu bersama saya, ingin menatap manja. Udah segitu aja, jadi nggak ditanya panjang lebar. Oke, kita lihat artikel lagi. Terbongkar, jet pribadi Syahrini terkena pinjaman. Emang benar. Kaya banget Syahrini kalau punya jet pribadi ya. Bukannya emang kaya banget. Amin, semoga ya Teh Indi. Selalu memakai fasilitas yang serba private karena itu tadi, mengingat kalau dalam 1 minggu ini ada nyanyi 1 hari 2 kota, 3 kota, pasti mereka ingin sampai si artis tersebut di kota tersebut secara tepat waktu. Kadang-kadang kalau pakai local flight kita kan kadang-kadang delay, deg-degan. Aku juga selalu lari dari airport, terus patwa juga dibawa ngebut, aku suka ketakutan dan kadang-kadang ganti baju juga nanti pas turun di mobil atau apa.
Tapi aku manajemen tuh luar biasa, sangat menghargai profesiku, dan beberapa klien ditawarkannya begini sama Rani yang kurang lebih, boleh Syahrini ada di kota Anda, di jam tersebut dia akan tepat datang asal dikasih fasilitas penerbangan yang betul-betul tepat. Karena kalau balik lagi dari, misalkan kan kadang-kadang dari Manado tidak ada yang langsung ke Yogyakarta, harus balik dulu Jakarta. Transit gitu tuh Jakarta, belum delay. Nah kecewa kan, sementara acara yang mereka sudah rancang berbulan-bulan tuh apa, ini kan sukses di semua kota. Nah kadang-kadang mereka itu selalu menyediakan fasilitas itu. Kadang-kadang pun manajemen yang menyewa jet pribadi ini untuk artisnya untuk bisa betul-betul leluasa bernyanyi di berbagai kota dalam satu hari. Beberapa kali sih kita lakukan itu, karena memang juga angkanya fantastik, jadi balance lah. Jadi tetap gitu, walaupun Alhamdulillah sewa private jet itu mahal luar biasa, artinya bayaran Syahrini lebih. Dan karena nih ya, saya kemarin naik helikopter misalkan di Bali, tag ya ke kita. Nah itu hal-hal sarana seperti itu kadang-kadang orang awam tidak paham. Padahal kita bekerja sama untuk memajukan perusahaan mereka, dan aku pun terakomodir dengan baik. Membantu pemasaran sekalian ya. Ada artikel lagi? Oke, berikutnya. Itu saya Syahrini edit. cuman ngetop karena sensasional. Ini orang yang bilang loh, bener nggak Syahrini itu cuma ngetop karena sensasional saja? Aku setuju, karena sensasi dan karya itu harus art a good combination. Kalau penyanyi hanya melulu bagus suaranya tapi dia tidak mempunyai daya entertainer yang mumpuni, artinya dia tidak mungkin akan bertahan menjadi penyanyi yang digilai sampai hari ini. Artinya begini, kalau di setiap acara orang mengundang kita dan membosankan, nggak ada celotehan, nggak ada, padahal basic kita suaranya luar biasa, suara kualitas tinggi yang seorang 7 oktav wah gitu. berapa oktav, tapi kadang-kadang katanya iyo kan pada ngobrol, tapi Mbak ngantuk kelihatnya, ya udahlah dia emang bagus begitu. Kalau kita kasih hiburan-hiburan yang manja, yang kadang-kadang mereka inginnya cekikikan apa, kita bumbu-bumbuin itu, itulah yang sampai saat ini alhamdulillah mereka ingin mendatangkan aku di setiap kota, di setiap pusat negeri ini. Barangkali yang hari ini masih pemirsa inginkan, masih pemirsa manjakan di layar kacanya adalah Syahrini, alhamdulillah. Makanya keluarnya selalu celotehan, alhamdulillah ya, alhamdulillah sesuatu pun jadi lagu kan tadi aku nyanyiin. Dan seperti itu jadi lagu. Seperti itu. Iya. Kita jeda dulu ya. Baik. Kami kembali saat lagi. Hempas datang lagi, hempas datang lagi, cantik. 2015 Syahrini udah seperti ini gitu ya. Awalnya Awalnya itu kan pertama masuk dapur rekaman itu untuk soundtrack film ya? soundtrack film Itu pertama banget ya? Sebetulnya bukan untuk soundtrack film. Jadi albumnya sudah ada, album pertama itu judulnya My Lovely, ciptaannya Dewiq, dan single pertama yang dikeluarkan Bohong Kau Bohong, Kau Bohong Lagi-lagi. Nah itu single pertama. Nah di album itu ada lagu Tatapan Cinta, masih ciptaannya Dewiq, dan itu diambil sama PH untuk jadi soundtrack film Coklat Strawberry. Dan booming lagunya waktu itu. Booming. Tapi nama Syahrini belum seperti sekarang. Belum, gitu karena aku memang dulu itu kan aku dilarang nyanyi itu sama almarhum. Jadi harus selesai dulu sarjana hukumnya baru boleh jadi penyanyi. Jadi pas jadi penyanyi itu udah telat, kalau orang-orang tuh udah ada jam terbang nyanyi Dari di usia kafe berapa gitu ya. Kalau aku tiba-tiba albumnya udah jadi, tapi aku harus gimana ya? Aku mau launching di salah satu stasiun TV aja, aku pipis mau ke panggung tuh aku pipis. Aduh. Pokoknya itu nervous gitu. Jadi memang nggak ada pengalaman yang kayak orang itu kan jam terbang tinggi baru dia masuk TV. Ini masuk TV dulu, lagu dan albumnya udah ada. Jadi aku bingung waktu itu. Jadi memang masih mencari jati diri dalam agak dalam kaget, berkarya. agak nervous Kaget, juga. terus pakai baju apa? Gigi juga masih dirantai, dibehal waktu itu. Aduh gimana ya? Jadi masih mau enggak. Nah setelah aku single ini, dan karena memang waktu itu genre musiknya lagi begitu tuh, ngerok gitu, kebetulan dibantu sama teman ngeluarin single ini, baru semangat lagi aku buat album.
salah satu stasiun TV menduetkan aku sama Anang. Oh, waktu jadi itu. ketemunya itu Di stasiun dipertemukan TV. oleh salah satu TV, stasiun ya, TV. betul. Itu diduetkan langsung bikin lagu dulu, belajar di luar dulu atau langsung? Jadi setelah kita diduetkan di TV, karena waktu itu salah satu pengisi acaranya delay pesawatnya, jadi di segmen itu kosong. Nah, aku diminta spontan oleh tim kreatif, Mbak Syahrini ayo dong duet sama Mas Anang ini di segmen Jadi ini. spontan aja gitu? Lagu apa, aku nggak mau. Kita akhirnya nyanyi lagu sama Krisdayanti, lagu Anang Krisdayanti. Terus nyanyilah live di TV, terus habis itu ngobrol-ngobrol, kebetulan aku mau bikin album yang kedua ceritanya, karena di 2009 akhir ya, waktu itu November aku masih ingat. Terus mau beli lagu ke Mas Anang, dipinang untuk menjadi teman duet. Mas Anangnya yang minta? Ya, kata Mas Anang, mendingan lagu ini diduetkan saja Syahrini. Jadi memang lagu itu memang fenomenal kan lagunya, memang semua orang tahu lah. Dua lagu ya sama? Dua lagu album ini waktu itu. Setelah itu berakhir, yang mengakhiri siapa? Yang mengakhiri aku. Karena memang baiknya aku bersolok karir, dan Mas Anang juga waktu itu meneruskan karirnya masing-masing. Dan memang waktu itu sempat digadang-gadang dan memang ditasbihkan, tidak mungkin Syahrini menjadi penyanyi di negeri ini tanpa Anang kan. Waktu itu media selalu kayaknya seperti mengecilkan kapasitas aku hari itu. Kemudian masyarakat penikmat musik kayaknya ragu akan kemampuanku dalam berkarya. Jadi aku dibegitukan, aku dengan Rani membangun karir sendiri dan menemukan label yang memang alhamdulillah sampai sekarang, dan lagunya alhamdulillah booming, lempar satu single Aku Tak Biasa, kemudian juga Kau Yang Memilih Aku, Sesuatu, terus Taubatlah Tobat, Sekolah Karena Cinta, Cinta Tapi Gengsi, terus sampai sekarang, sampai 2013 aku meluncing album ketiga, album Semua Karena Cinta. Alhamdulillah. Aku mau ke Terani lagi ya. Itu lagu apa tadi yang Kau Yang Memilih Aku Yang itu Memilih kan Aku. yang buat Terani kan. Jadi orang tuh masyarakat menilai ini lagu seperti jawaban dari apa Iya yang kan, terjadi gitu. Iya kan, jadi waktu itu kan banyak asumsi orang sepertinya kita Syahrini yang yang bagaimana yang dihempas, padahal kita menghempas. Hempas datang lagi, hempas datang lagi, cantik. Ya, jadi saat itu tuh asumsi masyarakatnya seperti itu. Tapi kan kita yang ada di dalam, aku yang berkecimpung di saat itu, aku yang tahu bagaimana apa yang terjadi gitu. Jadi aku tahu betul lah perasaannya Syahrini, aku yang merasakan juga. Jadi aku agak sedikit masuk ke lirik lagu itu dari ref terutama. Sekarang balik lagi nih ke awal-awal Syahrini nyanyi ya. Honor pertama masih inget nggak? Nah, Rani inget nggak tuh? Berapa dan dipakai buat apa? Honor pertama off air ya. Honor pertama off air itu 30 juta. Dulu. Langsung jedeng 2008. Oke. Iya. Padahal pertama ya. Iya. Itu bisa langsung dapat harga bagus. Jualannya bagus berarti nih. Iya, alhamdulillah boleh tanya ke label yang pertama kontrak Syahrini, harganya di segitu dulu gitu. Dipakai buat apa? Masih inget nggak? Dipakai buat apa? Atau dikasihin Aku ke senang mama? traveling, Tendi. Boros, Jadi- belanja mulu. Dari kecil belanja mulu. Tuh, ember. Ya. Makanya uangku kan dipegang mama, dipegang Rani, karena mereka mengetahui. Jadi aku senang keliling. Jadi aku suka tulis kan di note. Aku suka punya mimpi, aku tuh tukang mimpi. Mimpi aku tuh ya, pokoknya aku kakinya harus landing di negara ini pada bulan ini. Jadi uangku harus segini. Rani gimana caranya dalam 2 bulan dapat uang segini, cepat mau nyanyi gitu. Rani mau beli ini. Pokoknya nanti di bulan ini uang yang ini geser ke sini, lu puterin yang ini ke sini, gimana caranya? Itu properti ambil semuanya. Gitu. Seperti itu. Gitu. Aku pikir yang penting albumku cantik di toko kaset Syahrini gitu kan. Beberapa hal lagi ya, ini bicara perjalanan Syahrini juga ya. Kuliah nih, ada foto yang mau diperlihatkan juga. Ya, silakan. Cantik. Giginya. Foto wisuda ya. Sudah tahun 2007. 2007. Itu pokoknya
harus lulus ya diminta? Aku itu 2006, 2007 aku selesai kuliah, aku dapat akreditasi A sebagai sarjana hukum Fakultas Universitas Bogor, Pakuan. Ya. Pilih ke bidang hukum itu memang nanti setelah udah nggak nyanyi lagi mau jadi. Aku tuh pengen jadi lawyer karena aku suka jadi moderator di sekolah, di kuliahan juga suka jadi paling yang banyak ngomong lah gitu, dan aku suka gitu berbicara sama dosen, suka sekali lah dengan hal-hal yang berbau bidang akademis. Yang penting buat aku tuh aku menyenangi bidang itu, dan papaku support sekali pengen aku jadi sarjana hukum. Rani aja kuliahnya dari sastra pindah ke fakultas hukum. Kadang-kadang dulu kalau lihat ya dosenku, kadang-kadang yang absenin Rani gitu, terus aku jalan. Kadang-kadang mukanya agak-agak mirip. Dulu kan sebelum berhijab badan kita sama besarnya, ya Mbak ya, nggak seperti sekarang. Tapi nggak akan berhenti nyanyi kemudian jadi advokat kan? Sebetulnya waktu itu harusnya meneruskan S2, ditawarkan kan meneruskan S2 ke Belanda. Tapi albumnya ini tuh sebenarnya aku nyolong-nyolong sama almarhum papaku. Jadi aku beli buku, kata papa ini beli buku pada buat bayar-bayarin pencipta lagu. Aku tuh bener gitu. Jadi dari Bogor ke Jakarta nyetir sama Rani berdua ke studio rekaman, pilih-pilih lagu sama pencipta-pencipta lagu. Terus waktu itu beli lagunya Mas Yovie Widianto. Dulu ya aku masih awam banget di dunia ini, gimana ya caranya, pokoknya cita-citaku. Kupikir jadi penyanyi itu nggak gini Mbak Indi, aku harus keliling pelosok negeri. Kupikir yang penting albumku cantik di toko kaset Syahrini gitu kan, begini dulu kan. Udah, kupikir nggak ada off air, nggak ada tanggung jawab. Aku harus ternyata lebih dari itu ya. Ternyata aku harus punya tanggung jawab moral kepada fansku, harus mempertanggungjawabkan karyaku juga ketika aku dipanggil, ketika aku harus mengisi acara, aku harus menjadi yang profesional. Ternyata begini. Ternyata berat lumayan juga ya. Ya. Ini Teh Raninya enakan ngobrol di sini ya? Di sini aja. Di sini. Sama mama juga aja semuanya. Iya. Yuk. Aduh, aku. Aduh. Ini Raja, Teh Indi. Mana? Aku Raja. Tuh, lucu ya? Bolotot ya. Iya. Ini sudah ada mama. Terus kemudian ada adiknya Syahrini, Teh Rani ya tadi udah ngobrol banyak. Terus Syahrini yang paling besar ada di mana? Ada abangku di Bogor. Oke. Ya. Jadi waktu akhirnya Rani memutuskan jadi manajernya Syahrini itu siapa yang minta, siapa yang mengajukan, atau gimana tuh permintaan dari itu orang aku tua? dulu dari pertama dia jadi penyanyi 2008 itu kan kita keluar dari lebar yang pertama. Aku pikir kayak gini ya, aku belajar kan learning by doing saat itu, ngelihat dia dimanajerin orang, kayak gini ya. Jadi sempat dimanajerin orang lain sempat dulu? label kan. Aku kan masuk satu label itu, manajemennya juga including dengan label tersebut. Terus aku pikir kenapa nggak sama aku aja lah gitu, bisa lah aku insya Allah. Kenapa insya keluar Allah. pemikiran itu? Karena aku selalu berdua dengan dia gitu. Pekerjaan yang manajernya dulu lakukan, kok aku yang lakukan gitu. Kenapa nggak sama aku aja gitu. Kalian gitu. Kayak gitu sih awalnya sampai sekarang. Kan biasanya kalau manajer itu suka kadang-kadang si raja tega juga gitu ya. Jadi tega juga nih. Bukan lagi Ratu Petir ini. Saya hampir tidak mempunyai kehidupan. Diatur semuanya bekerja. Tapi memang aku mendedikasikan hidup sebagian hidupku sebagian besar 70% ini memang kerja sih. Jadi kalau waktu 24 jam, aduh itu 20 jam lah ya pekerjaan kerjanya 20 jam betul kan, sama terbang sama apa, kadang orang tidak memahami itu. Kita yang melakukan gila nggak ada pernah waktu. sampai yang udah aturan capek misalnya. Nangis aku mau naik panggung kan masuk rumah sakit, dirawat 10 hari, sering diinfus, tiba-tiba pingsan lagi live TV pernah. Terus mau nyanyi selalu nangis mau nyanyi, udah make up cantik tiba-tiba nggak sanggup, kok ngomong apa, aduh capek gitu. Nangis gitu, sering. Nah itu kalau udah kayak gitu ya, fisik udah capek banget, mental juga, manajer gimana? Terkadang aku juga bingung ya, jadwal udah on schedule semua kan.
terkadang bingung ngeliat fisiknya dia kayak gitu. Kadang-kadang ya aku kasih pengertian aja. Ini bahwa ini adalah yakin Allah yang kasih rezeki. Rezeki dari Allah, halal dari Allah, jangan disia-siakan. Mumpung Allah masih kasih kepercayaan untuk kita, kita juga sehat gitu. Mudah-mudahan saat kembali setelah ini kita bekerja ikhlas. Mudah-mudahan yang terbaik terus untuk kita. Aku selalu kayak gitu. Jadi dia pas lagi oke lah gitu. udah lelah, udah capek dikasih itu langsung Iya, bangkit lagi. bismillah lah, udah bismillah gitu. Ma, aku manggilnya jadi mama juga. Ibu Cetar, teman-temanku manggilnya Ibu Cetar. Ibu Cetar ya. Enggak panggil mama. Mama ya, Mama Cetar. Mama Cetar. Ini wah, putri mama nih dua-duanya cantik-cantik gitu ya. Amin, Masya Allah, Masya Allah. Sukses juga gitu Mas, semua sampai manajernya juga terkenal juga kan ya. Lagi kecilnya dulu tuh gimana mereka ini emang kompak, suka main berdua. Memang kompak dari kecil. Iya. Alhamdulillah. Selalu Tidak ada. berdua ya? Selalu berdua. Selalu berdua, emang Iya. beda umurnya? Enggak 2 terlalu. tahun. Beda 2 tahun, udah kayak teman berarti ya. Bedanya kalau Syahrini itu mainnya di kamar sama kecantikannya punya Dari mama kecil? tapi ya, iya. Diambilnya. Punya Pokoknya mama. semua alat kecantikan mama aku ambil, aku colong pelan-pelan, tulis sendiri, main boneka. Cuma nongol di jendela karena takut debu dari kecil. Dari Kalau kecil. ini main di tanah, udah ke sungai, naik pohon, udah kemana. Beda. bedanya itu aja. Nih. Waktu SMA kerjaan lu masuk apa? BTU. Masuk apa? ini, masuk BP. Pakai maskara karena biru. pakai maskara biru, terus kaki kuning, rok bini, orang mesti bawa lutut. Kaos kaki putih ini pakai kuning biru, pokoknya mau beda sendiri, pokoknya aku nggak mau sama gitu dari Oke, itu. padahal seragam SMA harus sama Iya, ya. tapi tiba-tiba pakai eyeliner biru juga, karena lihat mama kalau dan oh gitu besok ke sekolah itu kayaknya daya hayalnya terlalu tinggi. Mama nggak sempat lihat tuh sebelum berangkat sekolah. Itu Sekalian. Sekalian mungkin ya. Ini Ma membesarkan 2 anak ini gitu ya. Ini ada arahan nggak sih sama Mama nanti jadi pengen nyanyi dari kecil? Memang dari kecil sudah kelihatan bakatnya dia. Ada mungkin ada seseorang dulu ini katanya nanti gedenya bakal jadi orang terkenal. Oh, gitu. ada Amin kata mama begitu aja. Alhamdulillah. Masa belum Bujana, diceritain? aku lupa. Ibu Jana sekarang Bujana. udah meninggal. Udah main. Coba lihat katanya ininya. Ibu sih nggak, mama sih nggak percaya yang gitu-gitu. Mungkin udah takdirnya. Takdir Allah. Tapi suara Iya, dari dari kecil Allah. emang udah bagus banget. Udah bagus, Sering alhamdulillah. nyanyi juga. Iya. Kalau lagi kecil panggungnya banyak di mana, Ma? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Karaoke. Panggung 17 Agustus. Jadi aku itu senangnya bukan menyanyikan lagu anak kecil karena memang Iya. disuguhinya tuh lagu zaman dulu, lagunya Tenia Daniati, Yang Christine lagu- Panjaitan, Beta Iya. Resonate. Jadi aku Krisdayanti, jadi aku kalau disuruh ayo Syahrini ke panggung, pasti aku yang suruh nyanyi. Orang kan nyanyinya lagu nyamuk, abang tukang bakso yang gitu-gitu. Aku enggak, nyanyi gelas-gelas kaca, udah begitu. Anak kecil tuh. Terus nyanyi Christine Panjaitan, biarlah yang hilang, yang gitu-gitu. Jadi memang nyanyi lagu dewasa dari kecil sukanya. Oke. Amanatnya adalah segera menutup aurat, terus jangan tinggal sholat, gitu-gitu. Jadi ya Allah.
banget ya. Iya. Banget, deket banget. Kalau dibilang kangennya setiap saat prinsesnya papa. Iya. Boleh tahu nggak apa arti papa buat Syahrini? Apa ya? Papa itu sahabat, teman, sosok figur panutan, karena memang tingkat keimanannya itu sudah seperti seorang ulama menurut aku ya, yang mengajarkan akidah keimanan kita untuk ketakwaan kita sama Allah itu dalam dari kecil. Jadi aku diajarkan hal-hal yang berbau religion, yang sebagai seorang muslim itu yang betul-betul taat itu memang dari kecil. Sampai pada akhir hayatnya itu memang amanatnya adalah segera menutup aurat, terus jangan tinggal sholat gitu-gitu. Jadi ya sampai sekarang insya Allah sih kalau hal itu aku tidak sholat yang 5 waktu insya Allah, karena memang juga kewajiban kita sebagai muslim ya. Kalau bulan puasa gak ada imam yang mahroj ngaji, kolkolahnya, intonasinya, tajwidnya sampai seenak itu di rumah, aku hampir tidak menemukan. Di setiap masjid yang aku rasakan yang paling enak pasti bapak kita sendiri ya. Menurut kita. Kalau menurut versi aku ya, banyak barangkali yang lebih bagus, tapi kok yang seenak lantunan ketika beliau azan, sholat, baca Al-Fatihah sampai mengimami itu tidak seenak itu di telinga. Kalau papa kita enak ya menurut gitu. kita. Menurut kita Di hati enak. gitu ya, adem gitu. Terus sahur bareng, nah itu yang hilang. Kemudian ketika aku diterpa berbagai macam badai gosip yang tidak bertanggung jawab, yang fitnah-fitnah keji yang menurut aku sumbernya hanya datang dari segelintir orang yang barangkali dalam hatinya hanya mempunyai sifat iri, dengki, dan sirik yang membabi buta, yang aku nggak ngerti kadang-kadang di media sosial atau apa. Aku hanya berpikir mengingat ini ajaran almarhum papaku. Tidak boleh membalasnya dengan seperti itu lagi. Cukup hanya bersyukur, mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin. Artinya ya doakan saja orang itu supaya lebih baik ya Maya. Dan alhamdulillah dengan pakem itu rasanya insya Allah kejahatan atau orang yang mau zalim sama kita selalu terjaga dengan doanya mama juga ya. Putri mama yang nomor 2 ini masih melajang ma. Gimana tuh ma? Gimana ya? Gimana mah, doain ya. Doain saja, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik, yang terbaik menurut Allah gitu ya. Iya. Sedikit dong di Instagram itu ada yang dengan DJ apa? Das Berlin, teman ya, sahabat baik, coki-coki. Tapi tipenya Syahrini itu ya seperti apa sih? Itu yang Bu Cetar suka, semua lelaki dihempas sama Bu Cetar. Karena banyak kan yang tidak seiman kan. Aku kemarin dalam sama yang orang-orang luar negeri iya, kan? selalu mendapat pasangan yang kebetulan di lingkungan yang kadang-kadang bukan seiman dengan aku, karena aku kan memang carinya pasangan yang betul-betul akan membina rumah tangga. Tahu-tahu aku hanya menjalani, siapa tahu akhirnya menjadi seiman. Hempas lagi, datang lagi, hempas lagi. Jadi gimana tuh mama? Didoakan saja. Nanti kalau ada lagi dihempas lagi. Terus kita jumpa lagi terakhir ya. Oh iya, oke.